Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar, seorang muslim yang baik harusnya merasa dirinya diawasi oleh Allah. Ia senantiasa merasakannya di setiap saat dari kehidupannya, sehingga keyakinannya menjadi sempurna karena merasa bahwa Allah selalu melihatnya, mengetahui rahasia-rahasianya, memperhatikan amal-amalnya, menegakkan putusan terhadapnya, dan terhadap setiap jiwa. Oleh karena itu, dirinya tenggelam dalam pengawasan keagungan dan kesempurnaan Allah, merasa damai dengan mengingatnya, memperoleh kenyamanan dengan menjalankan ketaatan kepadanya, dengan mengharapkan ridha di sisinya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 125, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinin. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan. Kemudian ada dalam surat Luqman, Allah berfirman, dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 235. Dan ketahuilah bahwasannya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Maka takutlah kepadanya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Para pendengar yang budiman, di sini Rasulullah SAW bersabda, beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Para pendengar, itulah jiwa yang dimiliki generasi pertama dari as-salaf, as-solih. Umat ini ketika mereka merasakan jiwanya seperti itu, sehingga keyakinan mereka sempurna dan mereka sampai pada derajat orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Semoga kita juga dapat meniru apa yang telah mereka perbuat. Sebagai contoh, pada masa Abdullah bin Dinar, ia berkata, aku keluar bersama Umar bin Khattab ke Mekah. Lalu kami singgah untuk istirahat di salah satu jalan. Tiba-tiba seorang penggembala turun dari gunung melewati kami. Umar berkata kepadanya, hai pengembala, juallah kepada kami seekor kambing dari kumpulan kambing itu. Lalu si penggembala berkata, sesungguhnya kambing itu adalah kambing orang lain, bukan kepunyaanku. Umar berkata, katakan saja kepada tuanmu bahwa kambing tersebut telah dimangsa serigala. Penggembala itu berkata, di manakah Allah? Lalu Umar menangis, dan keesokan harinya Umar mendatangi tuan si penggembala tersebut. Kemudian membeli budak tersebut dari tuannya, lantas beliau memerdekakannya. Subhanallah. Kemudian diceritakan dari seorang yang soleh, bahwasanya ia
melalui suatu kaum yang saling berlemparan. Ada salah seorang yang duduk jauh dari mereka. Lalu orang soleh mendatanginya dan hendak menanyainya. Ia berkata kepadanya, "Zikrullah lebih lezat." Ia berkata, "Engkau sendirian?" Dan ia menjawab, "Tuhanku dan kedua malaikatku bersamaku." Ia berkata kepadanya, "Siapakah yang lebih unggul dari mereka?" Ia berkata, "Orang yang diampuni Allah." Dan ia berkata lagi, "Kemana arah jalan?" Lalu ia menunjuk ke arah langit. Lantas ia berdiri dan berjalan. Dan pada suatu ketika, Sofyan Asyuri berkata, "Hendaknya engkau selalu merasa diawasi oleh zat yang segala sesuatu tidak tersembunyi darinya. Hendaknya engkau selalu berharap kepadanya yang pasti menepati janjinya. Dan hendaknya engkau selalu takut kepada zat yang kuasa memberi hukuman." Kemudian Ibnu Mubarak berkata kepada seseorang, "Hai pemuda, merasalah selalu diawasi Allah." Pemuda tersebut bertanya kepada